Oke, kita lanjutkan untuk contoh selanjutnya di sini, yaitu contoh 4.19. Tapi sebelum itu coba kita baca sebelumnya intro dari contoh 4.19 ini. In the next example, the applied voltage is connected to the emitter leg. Jadi tegangan biasnya itu dihubungkan dengan kaki emitor, dan RC is connected directly to ground. RC-nya terhubung dengan ground. Jadi seperti itu. Initially it appears somewhat unorthodox and quite different from those encountered thus far. Jadi awalnya rangkaian ini nanti terlihat agak kurang biasa ya, kurang lazim ya. Jadi rangkaian ini kurang lazim dan berbeda, sangat berbeda dengan yang sudah kita kerjakan sebelumnya atau yang sudah kita bahas sebelumnya. But one application of Kirchhoff voltage law to the base circuit will result in the desired base current. Jadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff voltage law atau KVL, yaitu yang sigma V sama dengan 0, maka nanti di rangkaian inputnya atau rangkaian basis emitornya bisa kita cari ya. Jadi untuk mencari IB di sini. Yang penting kita paham tentang KVL di sini. Jadi bisa kita cari nanti parameter yang ditanyakan di situ. Oke. Nah, untuk contoh 4.19 ini ditanyakan determine VC and VB. Jadi tentukan nilai VC dan VB-nya dari rangkaian 4.54. Oke, langsung saja kita lihat ini RC-nya 1,2 kilo. Terus betanya 45, VEE di kaki emitor ini minus 9, RB-nya 100K. Oke, tadi kan kita disarankan untuk menggunakan KVL ya untuk menganalisa rangkaian ya, terutama yang input dulu. Kita gunakan KVL, sigma V sama dengan 0. Tapi terlebih dahulu kita gambar rangkaian inputnya. Rangkaian input ini hubungannya dengan basis ya, basis VBE dan VEE ini. Ya, basis VBE dan VEE ini. Oke, kita gambar. Jadi ini ada RB. Oke. Seperti ini, dan ini VEE nilainya negatif. Nah, sama seperti contoh soal sebelum-sebelumnya. Nah, VEE ini boleh kita tulis pada kolektor feedback ya, atau voltage kolektor feedback ya, pada rangkaian bias kolektor feedback. Saya rasa ada contoh yang mirip-mirip seperti ini dengan kaki emitor ini disuplai negatif. Langsung saja, karena ini minus 9 volt, maka yang sisi positif supply-nya itu terhubung dengan ground. Boleh saya gambar seperti ini. Nah, jadi ini adalah ground-nya. Ini punyanya RB yaitu 100K RB ya, RB, nilai RB. Ini plus minus VBE. Ini bukan minus 9 volt lagi, tetapi langsung 9 volt. Perlu diingat. Akan ada banyak kegunaan sebenarnya pada saat kita menganalisa atau menurunkan rumus IB itu secara manual. Atau menurunkan rumus dari rangkaian bias ini secara manual itu lebih banyak manfaatnya. Jadi kita bisa menurunkan berbagai macam tipe rangkaian dengan hanya menggunakan salah satunya KVL, hukum Ohm, KCL. Ya mungkin nanti kalau ada Thevenin ya Thevenin. Jadi seperti itu. Oke, kita sekarang putar searah dengan jarum jam. Oke, tapi sebelum kita putar dulu, kita perhatikan ini untuk IB-nya itu masuk dari sini ya. Ini IB. Nah, maka positif negatifnya pastinya ada di sini. Agak ini ya, positif negatif. Ini positif negatif. Jadi ini yang
positifnya RB, ini negatifnya RB. Saya tulis di sebelah sini biar jelas. Kita putar searah dengan jarum jam. Oke. Atau 9 volt atau VEE. Nah, ini sudah saya ubah polaritasnya. Maka hasilnya akan sigma V sama dengan 0. Isinya apa saja di situ? Ini ketemu plus VBE ya, VBE. Terus ketemu minus VEE. Terus di sini ketemu plus IBRB. Plus IBRB sama dengan 0. Oke. VEE sama VBE saya keluarkan, tinggal IBRB. IB kali RB sama dengan VEE minus VBE. Nah, dari ini bisa kita hasilkan rumus IB. Rumus IB. Oke, rumus IB akhirnya ketemu IB sama dengan VEE minus VBE per RB. Sudah ketemu IB-nya, rumusnya ya. Jadi seperti itu. Ingat, VEE ini mengacunya bukan pada rangkaian ini. VE yang ada di rumus ini mengacunya nanti nilainya bukan pada rangkaian ini yaitu minus 9. Tetapi mengacunya pada rangkaian yang ini. Ya, jadi seperti itu, harus hati-hati. Oke, kita cari dulu nilai IB-nya. Pelan-pelan nanti akan kita seiring dengan ketemunya IB, nanti kita akan coba mencari variabel-variabel yang lain. Oke, perlahan-lahan kita cari IB dengan rumus VEE minus VBE per RB. VEE-nya ini miliknya ini ya, nilainya ini 9. Bukan minus 9 yang ini, karena ini masih di soal apa adanya. Nah, itulah enaknya kita pada saat bisa menurunkan rumus sendiri, maka kita tidak akan pusing dengan polaritasnya, karena sudah kita tentukan dari awal sebelum menganalisa suatu rangkaian untuk menghasilkan suatu rumus atau menurunkan suatu rumus. Jadi seperti itu. Jadi kita atur rangkaiannya menjadi kurang lebih seperti ini, sehingga kita bisa menentukan, oh di sini VE-nya positif. Nah, walaupun di soalnya negatif, kita akan ikut VEE yang ada di sini. Karena rumus ini dihasilkan bukan dari soal. Ini rangkaian pada soal. Nah, ini kan sesuai dengan penurunan rumus yang kita gunakan. Jadi VEE-nya tidak minus 9 volt. Tetapi 9 volt sesuai yang ada di sini. Nah, itu yang pertama, kita nggak akan dipusingkan oleh polaritas. Yang kedua, nanti akan terbukti pada saat mencari VC dan VB ya. Yang kedua, kita bisa menurunkan rumus pada rangkaian-rangkaian yang pertama kali kita jumpai atau pada rangkaian yang baru yang berbeda dengan konfigurasi dasar yang saya sebutkan tadi, mulai fixed bias sampai common base, itu kita bisa menurunkan sendiri tanpa harus menghafal ya, hampir tanpa harus menghafal. Jadi Anda tidak akan terbebani oleh hafalan, harus hafal, tidak. Tapi Anda bisa menurunkan sendiri. Oke, kita tulis saja VEE-nya 9 ya, 9. Minus 0,7 per RB-nya itu 100K. Maka hasilnya adalah ini 8,3 per 100K, hasilnya sama dengan 83 mikroampere. Ingat, mikroampere. IB sudah ketemu. Selanjutnya cari apa? Cari yang gampang ya. Coba kita cari IC. IC rumusnya sudah ada, sama dengan beta kali IB.
betanya ada di situ 45 ya, ini ya sesuai soal 45 dikali dengan IB-nya 83 mikro. Biar jelas, mikro 10 pangkat minus 6 kan ya. Hasilnya sama dengan 3,735. 3,735 atau 3,74 boleh, atau 3,74 mili ampere. Ini mili ampere. Sudah ketemu? Sudah ketemu, sama saja. Oke. Selanjutnya VCE. Kita cari rumus VCE. Belum kan ya tadi ya? Rumus VCE-nya belum kita turunkan. Rumus VCE-nya belum kita turunkan. Coba sekarang kita turunkan rumus VCE-nya. Ini perlu menggambar. Oke. Untuk VCE itu bisa dicari menggunakan analisa loop kolektor emitter. Oke, kita gambar aja. Kita gambar ada RC, ground, dan VCE, VEE di sini. Ada RC, ini transistornya, ini, nah lagi-lagi ya, langsung saya sambungkan dengan ground di sini. Jadi ini minus VEE-nya minus 9, kita buat seperti ini, minus plus. Nah, ini dihubungkan dengan ground. Nah, jadi seperti ini. Ini positif, ini negatif, ini kolektor, emitter, ini VEE-nya, VEE. Nah, di sini sudah menjadi 9 volt lagi. Ya, nilainya 9 volt. Karena simbolnya Anda lihat di sini, yang positif terhubung dengan ground. Ini RC. RC arusnya kan ke sini ya. Maka yang atas ini positif, yang bawah negatif. Oke, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Coba kita turunkan rumusnya menggunakan sigma V sama dengan 0. Kita ketemu IC RC di sini. IC RC. IC nggak cukup ya. IC RC. Terus ketemu positif VCE. Terus ketemu negatif VEE. Terus nggak ada lagi, ground sama dengan 0. Nah, yang dicarikan VCE, berarti VCE sama dengan ini keluar, VEE-nya jadi positif ya, karena keluar. ICRC-nya jadi negatif, ICRC. Oke, ketemu rumus VCE. VCE. Ini rumus VCE. Nah, di situ disuruh nyari VC. Suruh nyari VC. Untuk mencari VC, alangkah baiknya coba kita cari VCE-nya nilainya berapa dulu. Nah, karena di rumus VC itu kan ada hubungannya dengan VCE nanti ya. Oke, kita cari VCE-nya dulu. Sama dengan VEE minus ICRC. IC-nya sudah ada, RC-nya sudah ada. VEE-nya, ingat VEE-nya kita menganut ini yaitu 9. Ya, bukan di soal, bukan. Itu 9. Nah, minus IC-nya sudah ketemu 3,735 boleh. 3,735 boleh, saya pakai yang ini. Ingat mili. IC-nya, RC-nya 1,2. 1,2 K. Nah, sama dengan berapa? Belum saya hitung. Coba kita hitung. 9 dikurangi 3,735 dikali dengan 1,2. Karena mili dan kilonya ini bisa kita saling menghilangkan ya.
Hasilnya 4,48. 4,48 gini aja. Sebenarnya 4,482, nggak usah saya tulis. 4,48 berarti 9 dikurangi 4,48 hasilnya 4,52. 4,52 satuannya jangan lupa volt. VCE, oke. VCE di sini kan sama dengan VC minus VE kan? Ya, oke. VC minus VE. Kita lihat soalnya. Jadi ini berbeda lagi. Rumus VCE kita lihatnya di sini. Begitu juga IB kita lihatnya di sini. Ini untuk mencari IB. Ini untuk mencari VCE. Untuk mencari VCE. Ini untuk yang bawah mencari IB. Terus, nah, ini kan kita sekarang mencari VC. Nah, kita dapatkan dari penulisan tegangan dengan menggunakan double subscript ya. Nah, VCE itu sama dengan VC dikurangi VE atau tegangan VC terhadap tegangan VE. Nah, ini kan kolektor, ini emitor. Nah, jadinya tegangan VCE di sini. Yang dicari tegangan kolektor. VCE-nya sudah ketemu, yang belum ketemu VC-nya. VE-nya gimana? VE-nya itu diambil dari sini, dari soal. Bukan dari ini, sigma V sama dengan 0 ini, 2 ini. Kenapa? Kenapa? Yaitu pada saat kita ukur nanti tegangan di emitor terhadap ground itu hasilnya minus 9, bukan plus 9. Ya, kalau seperti ini rumusnya beda lagi. Yang kita gunakan adalah penulisan tegangan dengan menggunakan double subscript atau selisih tegangan. Contohnya VCE berarti selisih tegangan antara kolektor dan emitor. Nah, kita merujuknya langsung pada rangkaian di soal. Ya, oke. VCE sama dengan VC minus VE. Nah, kalau kita sisakan VC-nya, berarti VC sama dengan VCE plus VE. VCE-nya sudah ada yaitu 4,52. VE-nya, nah, VE-nya ini bukan positif, tetapi dia negatif di sini. Nah, tegangan VE ini adalah tegangan yang terukur antara kaki emitor dengan ground. Nah, seperti itu. Emitor dengan ground. Walaupun Anda mengacu di sini, VE-nya tetap dia negatif. Anda ukur kaki emitor dengan ground ini pasti negatif, seperti itu. Ya, oke. Berbeda dengan ini karena dari segi simbol sudah dibalik, maka akan mengikuti nilai yang tertulis di sini. Yaitu di sini VCE 4,52, VE-nya mengikuti ini, minus 9. Karena pada saat kita ukur pasti dia minus. Minus 9. Sama dengan berapa itu? 4,52 minus 9. Hasilnya minus 4,48. Minus 4,48 volt. Minus ya. Selanjutnya yang ditanyakan lagi apa di situ? VB, tegangan pada basis. VB sama dengan apa? Nanti kita cari dulu tegangan pada basis. VB ini bisa kita manfaatkan penulisan tegangan dengan menggunakan double subscript yaitu VBE ya. VBE, ada rumus VBE. VBE adalah selisih tegangan antara basis dan emitor. VBE sama dengan VB minus VE. Nah, yang dicarikan VB. Nah, maka VB dari rumus ini, VB dari persamaan ini, VB sama dengan VBE plus VE. Nah, sama dengan VBE-nya berapa? VBE-nya sama dengan 0,7 standar. VE-nya minus 9. Sama dengan hasilnya 8,3 volt. Jadi sudah ketemu VC dan VB-nya. Jadi jangan salah ya, jangan salah, hati-hati dalam polaritas. Jadi nanti mengacunya
bagaimana saya pada saat salah satunya ini salah satu cara bagaimana hasilnya pada saat saya ukur dengan avometer ya atau multimeter. Lebih tepatnya kita gunakan avometer. Nah, voltmeter kita arahkan ke voltmeter, probe yang merah diarahkan pada kaki emitor, contohnya yang hitam pada kaki ground. Nah, berapa tegangan yang terbaca di situ? Kalau minus ya Anda tulis minus. Seperti itu. Ya, untuk yang mencari terutama mencari VC dan VB ini. Nah, kalau pada rumus VCE dan IB yang sudah kita turunkan dari sigma V sama dengan 0 itu, KVL itu, kita ngikutnya sesuai angkanya harus sesuai yang ada di sini. Ya, sesuai dengan rangkaian loopnya. Kalau VCE berarti loop output atau loop kolektor emitor. Kalau mencari IB berarti ikutnya di loop basis emitor atau loop input di situ ya. Karena saya sudah membalik polaritas di sini, maka bukan minus 9 lagi tapi jadi 9. Begitu juga di sini saya sudah membalik polaritasnya, bukan minus 9 lagi tapi menjadi 9. Anda boleh gunakan seperti ini atau tetap minus 9, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi ini umpamanya Anda pengen tetap minus 9. Nah, ya tinggal polaritas yang positif terhubung dengan kaki emitor dan yang negatif terhubung dengan ground. Nanti hasilnya akan sama persis, tetapi di sini bukan plus 9 tapi minus 9. Jadi seperti itu. Anda coba Anda balik ini, Anda balik ya. Anda coret-coret di kertas kosong. Ini Anda balik polaritas di sini dan nilai di sini bukan lagi plus 9 tetapi minus. Hasilnya pasti sama. Begitu juga di sini. Begitu juga di sini. Yang positif ini Anda balik, yang negatif terhubung dengan ground. Hasilnya pasti sama. Ya. Oke. Boleh seperti itu atau seperti yang saya tulis ini. Nggak ada masalah, dua-duanya hasilnya seharusnya sama. Oke, terus di sini ada hasil dari bukunya ya. Hasilnya sama, tetapi di buku ini dia dilangsung ya. Jadi maksud saya tanpa menggambarkan loop inputnya secara urut, jadi seperti itu. Memang di sini dilangsung sehingga ketemu rumus IB-nya dan hasil IB-nya ketemu, hasil IC-nya ketemu. Untuk VC ini bisa dicari seperti ini. Jangan sampai bingung ya. VC jangan sampai ini ya. Kalau Anda memang pengen memastikan menggunakan analisa loop itu, tapi harus teliti ya. Analisa loop. Nah, Anda bisa menggunakan analisa loop itu. Atau menggunakan cara langsung seperti ini juga boleh, nggak ada masalah. VC sama dengan minus IC kali RC. Jadi tinggal menuliskan nilainya di sini. Tanpa harus VC sama dengan VCE plus VE. Tidak harus seperti ini. Boleh seperti ini. Tapi Anda harus paham, di sini harus ada negatifnya. Karena tegangan yang mensuplai kita kan negatif, bukan positif. Dan itu terletak pada kaki emitor. Begitu juga IB-nya itu nilainya, VB-nya itu nilainya negatif. Ya, karena yang mensuplai itu di sini VEE, tegangannya negatif. Atau sesuai yang ada di sini nggak ada masalah. Untuk VB tadi sama dengan apa? VBE plus VE kan. Boleh menggunakan ini, cara sebelumnya boleh juga menggunakan ini. Nah, mungkin dari kedua cara ini akan menghasilkan hasil yang sama. Anda bandingkan dengan yang sebelumnya, hasilnya kan sama. Ya, VB-nya 8,3, VC-nya 4,48. VB-nya 8,3, VC-nya 4,48 minus, kedua-duanya minus. Jadi nggak ada masalah mau pakai cara mana saja, nggak ada masalah. Jadi ini kan kita menurunkan rumus sendiri, semuanya akan menurunkan rumus sendiri. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oh ya, di sini ada simulasi ya. Pada ini IB tadi ditemukan sama dengan 83 mikroampere. Kita bandingkan ya, ini hasilnya dengan simulasi. IC-nya sama dengan 3,735 miliampere
Nah, sebentar. Wah, ini terlalu cepat. Nah, ini V di VC, ini VC. Oh iya, VB sama VC. Nah, VB sama dengan minus 8,3 volt, VC-nya sama dengan minus 4,48 volt. Nah, ini ditunjukkan VC minus 4,53. Nah, bedanya kecil sekali kan ya. Terus VB-nya minus 8,39. Nah, selisihnya kecil sekali. Jadi hampir hampir sama, 11-12 hasilnya hampir sama. Oke. IC-nya 3,78. Ini 3,735. Kan mirip, hampir sama. Jadi antara simulasi dengan perhitungan manual hasilnya hampir sama. Oke, pada contoh selanjutnya kita akan membahas contoh 4.20. Ini rangkaiannya mirip dengan voltage divider, tapi bedanya ada di supply-nya. Supply-nya ada dua, plus 20 sama minus 20. Dual supply atau split supply di situ disebutkan. Oke, terima kasih, akan kita bahas pada slide pada